Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ivan Idunivano. Hari ini aku mau mengulas tentang sebuah lika-liku perjalanan dan kehidupan driver online. Yang seperti kita tahu selama ini, driver online adalah sebuah profesi yang sangat penting dan sudah melekat sekali di masyarakat kita. Kita mau pergi kemana, kita mau makan apa, kita mau nganter apa, di segala kondisi, di segala cuaca, mau panas mau hujan, kita nggak bisa ngantar. Ada driver-driver online yang senantiasa selalu siap melayani kita setiap saat. Nah, di balik semua itu pastinya akan ada banyak sekali hal-hal yang kita nggak tahu, hal-hal yang negatif atau hal yang positif, hal yang menyebalkan atau yang menyenangkan. Pasti banyak sekali di balik semua perjalanan itu. Untuk lebih jelasnya, saya mau ngobrol dengan salah satu rekan saya yang driver online juga, driver Gojek Solo, salah satu driver senior di kota Solo. Kita langsung aja kenalan. Monggo Mas, silakan perkenalkan diri. Ya, kenalkan, nama saya Heri 007 yang lahir di komunitas Gojek Solo Jebres. Heri 007 ya Mas? Iya. Itu maksudnya apa Mas, Heri 007? Heri 007 itu jadi di komunitas saya, di komunitas Gojek Solo Jebres itu nomor punggung, jadi nomor urut itu nomor 007 di situ. Oh gitu, jadi itu nomor anggota ya? Nomor anggota. Nomor anggota di sebuah basecampnya Mas Heri sendiri. Nama basecampnya apa Mas? Gojek Solo Jebres. Gojek Solo Jebres. Dikenal dengan nama GSG. GSG. Mas Heri ini dulu pertama kali masuk ke Gojek itu tahun berapa Mas? Saya pertama kali masuk di Gojek itu tahun 2017 di bulan Maret tanggal 16. 2017 ya? Iya. Itu berarti termasuk awal tahun Gojek di Solo ya Mas? Awal itu sebenarnya di tahun 2016 itu 16, ya? Grup A sampai grup D kayaknya. Gitu. D atau E gitu. Kalau untuk Mas Heri sendiri, kalau untuk grup-grup itu masuk ke grup apa? Saya masuk di grup I, grup itu I, ya? Di bawah naungannya Mas Hendra. Oh Mas Hendra ya. Hai Mas Hendra. Kalau untuk itu Mas, untuk flashback ya, kita ke zaman merintis Gojek dulu. Kita tahu sendiri Gojek awal itu kan sempat nggak diterima ya Mas ya. Iya. Maksudnya untuk driver jenis ojek seperti ini itu kan tidak diterima dengan baik dari kompetitor. Bukan kompetitor sih, maksudnya transportasi lain yang sudah lama di Solo. Itu dulu Mas Heri pernah nggak sudah merasakan apa udah lewat itu masa-masa itu? Masa-masa itu pas pada waktu saya masuk di Gojek. Kamu malah pas ya? Iya, pas masa masuk di Gojek pada saat itu kan Gojek sempat ditentang sama ojek offline ya. Ojek offline. Iya. Ojek itu Ojek ya. pangkalan. Ojek pangkalan. Ya. Opang gitu ya namanya. Opang. Ya Opang itu. Sempat merasakan itu ya, Sen? Jadi ada Sempat. gap-gapan itu ya. Iya, sempat. Jadi mau jemput itu deg-degan, kita ada Iya. bentrokan itu. Ada bentrokan. Pernah maksudnya cuma sewot-sewotan atau diem-dieman atau sempat ada kontak fisik gitu? Kalau kontak fisik enggak. Enggak ya? Pada waktu pengambilan customer kita ya apa ya? Tahu saling, diri ya, ibaratnya tahu diri itu. Dan kita delik-delikan. Oh, Ya. bahasa Solo itu Bahasa delik-delikan. Jadi gitu. Jadi untuk perjalanannya Mas Heri sendiri juga sudah sangat lama untuk di Gojek Solo ya, dari sekitar bukan sekitar ya, emang tahun 2017 ya Mas. Iya. Masuk di grup E. Untuk itu Mas, kenapa kalau untuk profesi kan banyak ya Mas ya? Kenapa Mas Heri itu pas Gojek itu awal-awal di Solo tahun 2017 kan masih awal. Kenapa memutuskan untuk jadi salah satu driver online? Ya pada waktu itu kan saya resign dari salah satu perusahaan di mebel juga.
pada waktu itu saya mengundurkan diri, saya resign di situ karena kebijakan dari perusahaan sangat saling berseberangan sih sebenarnya. Oh, jadi kurang puas dengan kebijakan Iya. perusahaan, terus Mas Heri mengundurkan diri masuk ke driver online. Iya. Nah, untuk driver online sendiri, untuk pencapaian Mas Heri sendiri waktu dulu jadi driver online itu untuk dapat income kalau driver online hitungannya harian ya Mas ya? Harian, iya. Harian, jadi semakin kita banyak orderan, banyak masukan. Iya, benar. Paling banyak berapa itu dulu sehari? Dulu sehari bisa sampai 500, 400, 500 per hari itu? Iya, pada waktu itu. Iya. Luar Masa-masa biasa. keemasan ya, Oh, kejayaan masa-masa di Gojek gitu keemasan. ya. Tahun 2017 ya? 2017. Itu masih ada sistem bonus. Ada sistem bonus dan ada sistem pada waktu itu ada sistem GoPay. Jadi di suatu resto ada kan kebijakan di situ setiap pembelian itu dapat cashback 20%. Masuk ke driver? Masuk ke driver ya. Jadi gini, di McD setiap pembelian 100.000 itu dapat cashback 20.000. Tapi dengan catatan pembayaran lewat GoPay customer. Oh gitu, itu waktu awal promosi GoPay ya? Iya, pada waktu promosi GoPay. Dan luar biasa sekali, sehari bisa mencapai 100-500.000. Nah untuk itu Mas, kalau Mas Heri sendiri kan tahu ya, kalau untuk customer itu kita terlibat dengan banyak orang, dengan banyak individu, dengan banyak karakter. Nah itu Mas Heri selama jadi driver online pernah nggak mengalami hal yang dalam tanda kutip kurang enak gitu? Banyak sih Mas sebenarnya. Untuk yang pertama itu sebenarnya pada waktu mendapat orderan GoFood ya. Mendapat orderan GoFood ketika si resto itu kurang memasukkan makanannya. Itu pada waktu pengantaran dari customernya memberi bintang ya, memberi penilaian itu bintang 1. Seharusnya customer yang smart itu hendak kasih komen ke driver, jadi harus si customer langsung telepon ke resto. Oh gitu. Berarti itu salah satu kesalahpahaman ya? Iya. Kesalahpahaman yang akhirnya yang jadi korban driver. Ya benar. Karena customer ordernya ke resto, sedangkan restonya salah menyiapkan, driver hanya mengantar sebagai jasa. Ya, mengirim ya, malah jadi korban. Iya. Kalau memang saya sendiri juga kebetulan ya, buat informasi buat teman-teman saya juga, saya juga salah satu driver online yang bernaung di perusahaan yang sama di Gojek juga, tapi saya tahun 2018 itu dulu juga pernah mengalami hal yang demikian. Dulu waktu aku masih jalan di Gokar ya Mas ya, di Gokar itu ada salah satu customer salah meletakkan titik map. Itu aku jemput salah, tapi malah aku dikatain, kamu gimana loh jadi driver kok bodoh. Aku sampai detik ini masih ingat kata-kata itu, padahal jelas-jelas itu salah menaruh titik map. Dan kebetulan waktu aku jemput itu ternyata nenek-nenek itu loh Mas. Jadi kan aku sendiri juga lebih memaklumi, tapi kata-katanya itu bisa dilipur lah selama itu, tapi untuk ingat itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Menjadi pengalaman ya. Jadi pengalaman. Jadi untuk jadi driver online itu emang benar-benar satu profesi yang luar biasa. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk itu tadi kan hal-hal yang negatif ya Mas ya. Iya. Nah kalau untuk hal yang baik, maksudnya kalau aku sendiri ngerasain hal yang baik itu dapat tips banyak gitu, dapat kasih hadiah dari customer ngasih ke kita. Kalau untuk Mas Heri sendiri apa untuk hal yang positifnya? Sebenarnya sama sih. Pada waktu kita memberi pelayanan yang terbaik buat customer itu tidak akan segan-segan memberi tips yang lebih di situ. Yang kemarin itu dikasih tips sampai 100.000 juga. Sampai 100.000? Iya. Itu tip itu? Iya, cuma tips. Jadi itu untuk sebuah apresiasi yang luar biasa ya untuk
Kalau aku ngelihat ya selama ini kan driver online itu sangat solid ya kekeluargaannya ya. Iya, benar. Nah itu sebuah hal yang positif juga yang kita dapat selama jadi driver online ya. Iya. Jadi di komunitas saya, di komunitas Gojek Solo Jebres itu memang terkenal solid di situ. Jadi kita mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu orang lain. Kegiatan sosial ya maksudnya? Kegiatan sosial. Contoh kayak kemarin adanya COVID-19, kita juga langsung terjun di situ untuk penggalangan donasi berupa masker untuk membantu beberapa rumah sakit di situ. Wah, jadi driver sendiri sangat luar biasa ya punya kepedulian seperti itu. Aktivitasnya banyak sekali, aktivitas sosial. Walaupun bisa dikatakan seorang driver, tapi beliau ini mempunyai sifat sosial yang sangat tinggi. Jadi, monggo Mas Heri, ada yang mau disampaikan atau mau kirim-kirim salam buat teman-teman driver? Bukan hanya Solo Raya ya, karena ini kan channel kita lingkupnya nasional dan internasional. Jadi kalau mau salam-salam atau menyampaikan apa ke mewakili driver online semua, monggo. Ya, rekan-rekan Gojek Solo Raya, terutama di beberapa wilayah dari Goprak, Gojek Boyolali, Gojek Sragen, Gojek Wonogiri, terus buatlah semuanya. Ya, terima kasih untuk saat ini tetap solid, gitu aja. Tetap jaga solid ya Mas? Iya, kesolidan. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya hari ini, dan jangan lupa untuk teman-teman selalu mengikuti video-video saya karena di sini nanti akan banyak sekali cerita, banyak sekali kisah-kisah inspiratif dan informatif yang pasti. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat kantor Gojek Solo Raya yang telah mengizinkan kami berdua untuk membuat konten di sini. Terima kasih Pak BRS untuk mengizinkan saya. Terima kasih buat semua teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.